Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Indriani Nurhaliza. Nama saya Syahril Anwar. Saya Intan Rahmadani. Saya Catherine. Kami akan membahas tentang video sistem operasi komputer. Di sini saya akan membahas tentang sejarah sistem operasi. A. Tizen OS. Tizen OS adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Linux Foundation dan Tizen Acquisition. Memiliki sejarah yang dimulai pada awal 2011 ketika proyek ini diumumkan oleh Linux Foundation. Berikut adalah serangkaian peristiwa utama dalam perkembangan Tizen OS. Pengumuman 2011, Tizen pertama kali diumumkan sebagai proyek kolaborasi antara Linux Foundation dan Intel dengan dukungan dari Samsung. 2. Penggabungan dengan Bada tahun 2012. Pada tahun 2012, Tizen dan Bada OS sistem operasi sebelumnya dari Samsung digabungkan dalam suatu proyek di bawah Tizen Acquisition. 3. Rilis Tizen 1.0 2012. Tizen OS mencapai tonggak awal dengan peluncuran versi pertama Tizen 1.0 Luxport pada April 2012. 4. Ekspansi ke perangkat wearable. Tahun 2014, Tizen mulai diperluas ke perangkat wearable dengan diperkenalkannya Samsung Gear 2 pada tahun 2014. 5. Tizen 2.0 dan Smart TV 2014. Tizen 2.0 Magnolia dirilis pada tahun 2014 dengan perbaikan signifikan dan dukungan untuk Smart TV. 6. Tizen 3.0 dan fokus pada IoT 2016. Pada tahun 2016, Tizen 3.0 diluncurkan dengan penekanan lebih besar pada Internet of Things atau IoT. 7. Rilis Tizen 4.0 pada tahun 2018. Tizen 4.0 diperkenalkan dengan sejumlah perbaikan dan pembaharuan. 8. Penggunaan meluas dekade tahun 2020-an. Tizen OS terus digunakan dalam berbagai perangkat Samsung termasuk smartphone, smart TV, smartwatch, dan perangkat IoT lainnya. Seiring berjalannya waktu, Tizen semakin dikenal sebagai platform yang andal dan berkinerja tinggi. Tentu saja, seiring dengannya kemajuan teknologi dan industri, sejarah Tizen OS terus berkembang. Lebih banyak perkembangannya dapat terjadi setelah tahun 2022 dan sangat penting untuk tetap mengikuti berita terkini. B. Verivox OS sebelum dikenal sebagai Boot2Get B2G adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Mozilla Corporation, organisasi yang terkenal dengan perambanan webnya. Verivox berikut adalah sejarah singkat Verivox OS. 1. Awal pengembangan tahun 2011 sampai 2012. Mozilla mengumumkan proyek Boot2Get B2G pada tahun 2011 dengan tujuan mengembangkan sistem operasi mobile yang sepenuhnya berbasis web. Visi utama adalah menciptakan platform yang terbuka, sumber terbuka, dan mudah dikembangkan untuk perangkat seluler. 2. Penggantian nama menjadi Verivox OS tahun 2012. Pada tahun 2012, Mozilla mengumumkan perubahan nama proyek dari Boot2Get menjadi Verivox OS, menekankan keterkaitannya dengan merek Verivox yang sudah dikenal luas. 3. Perkenalan Developer Preview 2012. Mozilla merilis Developer Preview dari Verivox OS pada tahun 2012, memungkinkan mengembangkan untuk mulai menguji dan mengembangkan aplikasi untuk sistem operasi tersebut. 4. Peluncuran perangkat pertama 2013. Pada tahun 2013, ZTE dan Alcatel On Touch meluncurkan perangkat pertama
yang menjalankan Verivox OS. 5. Peluncuran versi 1.0 2013. Verivox OS versi 1.0 secara resmi dirilis pada tahun Juli 2013 bersamaan dengan peluncuran perangkat seperti GTA Open dan Altered on Touch 5. 6. Ekspansi ke berbagai negara. 2014, Verivox OS mulai dijual di berbagai negara, khususnya pasar yang belum terlalu terjangkau oleh sistem operasi mobile lainnya. 7. Pengumuman kemitraan 2015. Mozilla mengumumkan kemitraan dengan operator seluler dan produsen perangkat untuk memperluas kehadiran Verivox OS di pasar global. C. Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google, dirancang khusus untuk perangkat berbasis web seperti Chromebox. Berikut adalah sejarah singkat Chrome OS. 1. Pengumuman 2009. Chrome OS pertama kali diumumkan oleh Google pada tanggal 7 Juli 2009. Google menggambarkan Chrome OS sebagai sistem operasi yang berfokus pada internet, di mana aplikasi dan data sebagian besar berasal dari cloud komputasi awal. 2. Pengembangan awal 2009 sampai dengan 2010. Google segera mulai bekerja keras pada pengembangan Chrome OS setelah pengumuman. Perusahaan ini bekerja sama dengan produsen perangkat keras untuk menciptakan perangkat pertama yang menjalankan operasi ini. 3. Rilis kode sumber 2010. Pada bulan November 2010, Google merilis kode sumber Chromium OS, proyek sumber terbuka di balik Chrome OS ke publik. 4. Peluncuran Chromebox 2011. Chrome OS pertama kali diluncurkan secara komersial pada tanggal 15 Juni 2011 bersamaan dengan peluncuran perangkat Chromebox pertama, yaitu Samsung Series 5 dan Acer AC700. 5. Pembaruan berkala 2011 sampai dengan sekarang. Google terus melakukan pembaruan berkala pada Chrome OS dengan menambahkan fitur-fitur baru, peningkatan keamanan, dan perbaikan kinerja. 6. Ekspansi ke penggunaan bisnis dan pendidikan. Chrome OS mendapatkan popularitas khusus di lingkungan bisnis dan pendidikan karena kemampuannya untuk dikelola secara sentral, keamanan yang baik, dan biaya perangkat keras yang rendah. 7. Dukungan aplikasi Android dan Linux 2016 sampai dengan sekarang. Google mengumumkan integrasi aplikasi Android pada tahun 2016 memungkinkan penggunaan Chrome OS menjalankan aplikasi Android di perangkat mereka. Pada tahun 2018, dukungan untuk aplikasi Linux juga ditambahkan ke Chrome OS, memperluas kemampuan sistem operasi untuk menjalankan aplikasi desktop dan pengembangan. 8. Chrome OS dalam konteks sistem operasi hybrid tahun 2020-an. Chrome OS terus berkembang dan mendapatkan perhatian lebih banyak dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan pengenalan perangkat hybrid seperti Google Pixelbooks dan dukungan untuk menjalankan aplikasi Windows melalui Parallels Desktop. Konsep manajemen Tizen OS. Konsep manajemen Tizen OS mencangkup pengelolaan sumber daya, pengembangan aplikasi, keamanan dan integrasi perangkat keras. Ini juga termasuk memori dan daya. Penggunaan Tizen Studio untuk pengembangan aplikasi, dukungan perangkat keras, keamanan aplikasi, dan manajemen koneksi dan jaringan. Tizen OS juga menangani pembaruan perangkat lunak, manajemen lisensi dan hak cipta, serta kontrol penggunaan dan keamanan. Lalu untuk konsep manajemen yang kedua ialah konsep manajemen sistem operasi Verivox OS. Konsep manajemen Verivox OS mengintegrasikan konsep manajemen yang mencakup pengembangan produk, pengelolaan proyek, strategi pemasaran, dan dukungan pengguna. Konsep manajemen Verivox OS fokus pada visi terbuka dan terjangkau, penanganan proyek yang melibatkan perencanaan, kontrol kualitas, dan manajemen risiko. Dukungan pengguna mencakup pelatihan pusat dukungan dan pembaruan perangkat lunak. Berikut adalah konsep manajemen umum untuk Verivox OS. Konsep manajemen Chrome OS.
Konsep manajemen sistem operasi Chrome OS dirancang untuk mendukung ekosistem komputer berbasis web dan fokus pada penggunaan perangkat keras yang ringan seperti Chromebox. Chrome OS mengusung konsep manajemen dengan fokus keamanan terpusat, termasuk verified boot, sandboxing aplikasi, dan pembaruan otomatis. Manajemen memori yang dioptimalkan untuk perangkat ringan dengan top dan proses terpisah. Model aplikasi berbasis web terintegrasi erat dengan Google Service, serta menyederhanakan penyimpanan dan energi untuk Chromebox. Penanganan file di Tizen OS. Tizen OS menyederhanakan penanganan file melalui aplikasi File Manager dan integrasi cloud. Pengguna dapat mengelola file dengan mudah, dan integrasi cloud memungkinkan sinkronisasi antara perangkat. Tersedia juga API kuat untuk pengembangan, memberikan fleksibilitas penanganan file aplikasi. Penanganan file pada Firefox OS. Penanganan file pada Firefox OS mencakup beberapa aspek, yaitu struktur file sistem, API penanganan file, dan keamanan file. Firefox OS memiliki file manager intuitif untuk mengelola file, dan dukungan cloud memungkinkan sinkronasi antar perangkat. API kuat memberikan kontrol pengembang, dan untuk keamanan file diterapkan melalui sandboxing, izin akses, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas file. Untuk penanganan file pada Chrome OS, penanganan file di Chrome OS didesain untuk memberikan pengguna pengalaman yang sederhana, aman, dan terintegrasi dengan cloud. Sistem operasi ini secara dominan menggunakan Google Drive sebagai penyimpanan utama, sehingga memungkinkan pengguna menyimpan dan mengisi file mereka secara online. Penanganan file di Chrome OS simpel dan terintegrasi dengan cloud, sehingga dapat tersinkronasi secara otomatis. Penanganan memori Tizen OS. Tizen OS memiliki pendekatan cerdas dalam penanganan memori dengan memberikan prioritas pada aplikasi aktif dan memanfaatkan teknologi caching. API pengembangan mendukung optimalisasi memori aplikasi, menciptakan keseimbangan kinerja dan efisiensi bagi perangkat. Penanganan memori pada Firefox OS. Firefox OS menggunakan strategi penanganan memori yang efisien untuk memastikan kinerja yang responsif pada perangkat keras yang mungkin terbatas. Firefox OS menggunakan manajemen memori cerdas dan teknologi caching, API, dan alat pengembangan memori kontrol pengembang. Pendekatan holistik menawarkan keseimbangan kinerja dan efisiensi di berbagai perangkat, sehingga dalam konteks aplikasi web dan lingkungan operasi yang ringan, Firefox OS memanfaatkan teknik kompresi memori untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Penanganan memori pada Chrome OS dirancang dengan cermat untuk mendukung kinerja yang cepat dan efisien pada perangkat keras yang ringan. Dengan pendekatan yang memanfaatkan teknik kompresi memori, Chrome OS dapat mengurangi kebutuhan memori dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Penanganan memori pada Chrome OS dirancang efisien dengan kompresi memori, isolasi tab, dan pemantauan dinamis, sehingga dapat mengoptimasi pengaturan energi, garbage collection, dan gestur mendukung penggunaan memori yang efisien. Penanganan proses di Tizen OS. Tizen OS menonjol dalam penanganan proses yang efisien, memungkinkan multitasking tanpa mengorbankan kinerja. Dengan pendekatan Application Lifecycle Management atau ALM, Tizen OS mengukur siklus hidup aplikasi untuk mengoptimalkan penggunaan prosesor dan memori, memberikan kesimpulan optimal antara kinerja dan efisiensi daya. Penanganan proses dalam Firefox OS didesain untuk memberikan pengalaman
pengguna yang responsif dan efisien pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Chrome OS menampilkan penanganan proses efisiensi dengan pendekatan multitasking dan memprioritaskan aplikasi yang digunakan pengguna, menerapkan teknologi untuk mengelola siklus hidup aplikasi, mencapai keseimbangan optimal antara kinerja dan responsivitas. Dengan menerapkan konsep proses terpisah untuk setiap aplikasi dan tab, Firefox OS dapat memvisualisasi kesalahan, meningkatkan keamanan, dan meminimalkan dampak negatif pada kinerja sistem secara keseluruhan. Penanganan proses pada Chrome OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google yang mengimplementasikan penanganan proses yang canggih untuk memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan aman. Dengan memanfaatkan model isolasi proses yang kuat, setiap aplikasi berjalan dalam lingkungan sandbox yang terpisah, meminimalkan risiko penyebaran potensi malware dan memastikan stabilitas sistem. Penanganan proses pada Chrome OS mendapatkan pembaruan otomatis dan fokus keamanan. Chrome OS efisien dan aman dengan manajemen proses cerdas, keamanan proaktif, dan pengelolaan daya yang optimal. Chrome OS memberikan pengalaman pengguna terbaik di berbagai perangkat. Halo semua, perkenalkan saya Intan Ahmadani. Kali ini saya akan melanjutkan tentang materi dari kelebihan dan kekurangan sistem operasi dari Tizen OS, Firefox OS, dan Chrome OS. Jadi yang pertama adalah saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Tizen OS. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama itu adalah fleksibilitas. Tizen OS dirancang untuk berjalan di berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar, televisi pintar, perangkat wearable, dan perangkat IoT, yang menciptakan ekosistem yang fleksibel dan dapat diadopsi oleh berbagai produsen. Yang kedua ada OpenSearch. Sebagai proyek OpenSearch yang dikelola oleh Linux Foundation, Tizen memberikan keleluasaan bagi pengembang untuk berkontribusi pada pengembangan dan memodifikasi sistem sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga ada kinerja ringan. Jadi Tizen dikenal karena kinerjanya yang ringan, membuatnya cocok untuk perangkat dengan spesifikasi yang lebih rendah. Hal ini dapat meningkatkan responsivitas dan efisiensi perangkat. Kemudian ada integrasi dengan perangkat Samsung. Jadi Tizen OS dikembangkan oleh Samsung, sehingga integrasinya dengan produk-produk Samsung seperti Smart TV, Smartwatch sangat baik. Ini menciptakan keselarasan antara perangkat-perangkat Samsung. Kemudian ada HTML5 dan web standar. Tizen menggunakan teknologi web standar seperti HTML5, CSS, dan JavaScript untuk pengembangan aplikasi, yakni memungkinkan pengembang menggunakan keterampilan web yang telah ada untuk membuat aplikasi. Kemudian kekurangannya adalah keterbatasan aplikasi pihak ketiga. Tizen masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan aplikasi pihak ketiga dibandingkan dengan sistem operasi mobile yang lebih mapan seperti Android atau iOS. Ini dapat menjadi kendala dalam ekosistem aplikasi yang terbatas. Kemudian yang selanjutnya ada kurangnya dukungan dari pengembang. Tidak seperti Android atau iOS yang memiliki dukungan besar dari komunitas pengembang, Tizen masih kurang populer di kalangan pengembang. Ini dapat mengakibatkan keterbatasan aplikasi dan fitur yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya adalah kesulitan penerimaan di pasar ponsel pintar. Jadi Tizen belum sepenuhnya diterima di pasar ponsel pintar, di mana Android dan iOS mendominasi. Pengguna mungkin lebih cenderung memilih platform yang lebih terkenal dan sudah mapan. Yang selanjutnya ada keterbatasan dalam ekosistem perangkat keras. Meskipun Tizen dapat berjalan pada berbagai perangkat, ekosistem perangkat keras yang mendukung Tizen mungkin kurang luas dibandingkan dengan sistem operasi pesaing. Kemudian yang terakhir ada kurangnya popularitas global. Jadi Tizen itu kurang dikenal secara global dibandingkan dengan Android dan iOS. Ini
dapat mempengaruhi adopsi dan dukungan dari produsen perangkat dan pengembang aplikasi di seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah Firefox OS. Kelebihannya adalah yang pertama itu adalah Open Search. Firefox adalah proyek sumber terbuka yang memungkinkan akses terbuka terhadap kode sumbernya. Ini mendorong kolaborasi dan inovasi dari komunitas pengembang. Yang kedua ada berfokus pada akses internet untuk semua. Jadi, Mozilla mengusung misi untuk memberikan akses internet yang terjangkau dan inklusif bagi semua orang, khususnya di pasar yang berkembang. Firefox OS dirancang dengan penekanan pada perangkat dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang selanjutnya ada aplikasi HTML5. Firefox OS menggunakan aplikasi berbasis HTML5, yakni memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi menggunakan teknologi web standar. Ini memperluas ekosistem dan memudahkan pengembangan aplikasi. Kemudian ada ringan dan efisien. Jadi dirancang untuk perangkat dengan spesifikasi rendah. Firefox OS menawarkan kinerja yang baik pada perangkat entry level. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas internet di berbagai lapisan masyarakat. Jadi yang terakhir ada pembaruan perangkat lunak otomatis. Jadi Firefox ini menerapkan sistem pembaruan otomatis untuk perangkat lunaknya. Dan juga memastikan bahwa pengguna selalu menjalankan versi perangkat. Kemudian yang terakhir ada pembaruan perangkat lunak otomatis. Jadi Firefox ini menerapkan sistem pembaruan otomatis untuk perangkat lunaknya. Jadi mereka memastikan bahwa pengguna selalu menjalankan versi perangkat lunak yang terbaru dengan fitur dan perbaikan keamanan terbaru. Jadi itu adalah kelebihan dari Firefox. Kemudian yang ini ada kelebihan dan kekurangan dari Chrome OS. Jadi kelebihannya adalah yang pertama ada kinerja cepat dan responsif. Kemudian keamanan tinggi dengan pembaruan otomatis, integrasi baik dengan layanan Google sehingga harganya juga cukup terjangkau. Kemudian kekurangannya ada ketergantungan pada internet. Kemudian keterbatasan aplikasi dan juga kurang cocok untuk pekerjaan kreatif berat. Kemudian penyimpanan internalnya cukup terbatas. Selanjutnya ada tidak mendukung instalasi aplikasi Windows atau Mac OS. Jadi cukup sekian ya teman-teman pembahasan untuk kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi. Bye-bye.